Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk pembahasan tentang language models dan recurrent neural network yang sebelumnya sudah kita bahas untuk language model untuk n-gram ya. Jadi ini ada n-gram, ini ada menggunakan ini adalah penjelasan tentang language model secara umum, kita udah bahas. Kemudian kita bagaimana menggunakan n-gram, kita sudah bahas di sini ya. Kita sudah bahas n-gram, bagaimana permasalahan n-gram, ada sparsity dan storage. Kemudian ya n-gram bisa, atau language model secara umum, bukan hanya n-gram, bisa juga untuk generate text ya. Untuk generate text, contohnya generate text itu adalah seperti ini, kemudian the price of gold dan seterusnya, yang dimana secara grammar itu cukup bagus, tapi isinya tidak koheren ya. Dimana kalau menggunakan n-gram itu kita mempunyai kesulitan dengan adanya sparsity problem. Ya, kemudian kita lanjutkan untuk yang video kedua ini menggunakan neural network ya. Kita menggunakan neural network ya. Menggunakan neural network di sini jadi neural language model. Ya, kalau tadinya n-gram language model, kita menggunakan neural network ya. Kalau neural network kita ingatkan kembali apa itu language model, pekerjaan language model. Jadi language model itu inputnya itu adalah rangkaian kata-kata yang punya urutan, ada kata 1, X1, X2 sampai XT. Kemudian outputnya dari sistem language model yang kita harapkan adalah probabilitas atau probabilitas distribusi untuk kata-kata berikutnya. Jadi kata-kata berikutnya itu apa? Kalau book misalkan ini probabilitasnya berapa, kata yang lain probabilitasnya berapa, given untuk kalau kata sebelumnya itu apa. Nah, kemudian bagaimana kita menggunakan neural network ya. Bagaimana kalau kita menggunakan neural network? Kita bisa menggunakan yang relatif sederhananya, menggunakan apa yang disebut dengan window based ya, menggunakan window based neural network ya. Window based neural network itu kita menggunakan di sini adalah menggunakan multi-layer perceptron yang kita lihat di sini inputnya ya. Ini ada museums in Paris are amazing. Ini contohnya, ini adalah inputnya itu rangkaian kata-kata yang kita masukkan ke input, seperti halnya di sini kita menggunakan neural network yang vanilla neural network, yaitu neural network yang standar. Neural network yang standar itu adalah menggunakan multi-layer perceptron ya. Jadi di sini kita lihat ini adalah permasalahan language modeling secara umum ya. Jadi kita lihat di sini ada sebuah kasus ya. Di sini satu kasus di mana di sini ada satu potongan teks ya, satu potongan teks. Kemudian karena kita menggunakan fixed window untuk neural network, yaitu menggunakan multi-layer perceptron, di mana di multi-layer perceptron ini inputnya kita buat fix ya, kita buat fix itu artinya juga terbatas jumlahnya, tidak bisa panjang sekali. Oleh karena itu perlu dihapus ini sebelumnya yang di discard. Misalkan contohnya Proctor started the clock. Jadi pengawas ujian di sini juga pengawas ujian memulai waktunya ini dihapus. Jadi kita gunakan hanya ini saja. The students open there. Kemudian kita ingin mencari bla bla bla. Jadi fix window. Windownya fix ya di sini. Ya, di sini fix window kita inputnya adalah ini. Jadi X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Ini adalah contohnya the students open there. The students open there. Nah, misalkan representasinya di sini, representasi masing-masing kata the, kata students
kata open, kata there itu misalkan kita menggunakan one hot vector, jadi representasi one hot vector. Ini adalah the itu direpresentasikan jadi vektor, student direpresentasikan jadi vektor, open jadi vektor, there jadi vektor. Menggunakan vektornya itu adalah vektor yang one hot, jadi yang isinya 0 semua kecuali hanya satu saja, untuk yang isi satunya itu hanya satu untuk mengidentifikasikan the. Jadi, misalkan untuk the ini adalah satunya di sini 0 0 0. Untuk students misalkan satunya di sini ini 0 0 0. Untuk open satunya di sini nah ini 0 0 0. There ini 0 0 0 satunya di sini. Misalkan contohnya seperti itu. Ya. Kemudian kita di sini ya di representasi yang one hot itu tadi ada 4 one hot tadi, ini digabungkan kan, ini kan sudah jadi satu input, ini jadi satu input untuk neural network itu ya, satu input untuk neural network itu, jadi input layernya ini adalah input layernya ya, input layernya itu udah gabung, ini jadi tidak ada seperti katakan tidak ada seperti spasi seperti ini, udah gabung jadi satu ya, jadi udah digabung, udah di concatenate ya, jadi dapat dikatakan sebagai concatenated with embedding sini. Jadi ini udah dijadikan satu, yang tadinya ada masing-masing ini adalah vektor, yang ini masing-masing ini tadi udah digabung jadi satu, ini adalah E, ini adalah E ya, ini adalah E, udah digabung satu-satu sebagai input. Kemudian ya ini adalah ini adalah multilayer perceptron yang standar, neural network yang standar ya. Jadi kemudian kita mempunyai bobot ya, ya, jadi tadi di sini E ya, ini E ya. Kemudian kita mempunyai matriks bobot W. Di sini satu panahnya cuma satu, ini sebenarnya menyatakan dense, jadi menyatakan semua ke semua dense ya, dense digambarkan seperti ini. Jadi semua ke semua ini adalah matriks bobot. Ini kemudian di mana matriks bobot itu kemudian juga ada bias. Jadi kita ketahui ini adalah standarnya. Ini ada hidden layer di sini, hidden layer ya, hidden layer. Ini hidden layer itu adalah perkalian W dengan E dot produknya, kemudian ditambahkan biasnya, kemudian misalkan ada fungsi, ini ada F, ada fungsi aktivasi apa kita, apakah sigmoid atau ReLU atau dengan hiperbolik atau yang lain. Jadi ini adalah H, ini adalah H di situ, ini adalah H hiddennya, itu ada hiddennya di sini ya. Kemudian juga ini seperti yang sudah kita ketahui untuk multilayer perceptron, kemudian ada juga di sini adalah bobot yang antara hidden ke output ya, ini bobot ini juga ini dense juga digambarkan dengan satu panah, sebenarnya ini dense ya. Ya. Kemudian kita juga mempunyai bias ya, ini B2, jadi sama seperti yang antara input layer ke hidden layer, kita juga ada perkalian atau dot product matriks U dengan H ya, matriks U dengan H itu adalah vektor hidden layer ya, kalau E tadi vektor di input layer. Kemudian kita dapatkan ini ya, U dot product H kemudian plus B2. Kemudian kita menggunakan softmax ya, seperti kita ketahui softmax ini yang tadinya ada outputnya di sini, outputnya ya, outputnya sebanyak vocabulary ya, sebanyak vocabulary. Ini yang isinya adalah angka-angka ini adalah angka-angka tadi. Kemudian di softmax itu artinya ini dibuat jadi probabilitas yang jumlahnya kemudian satu, jumlah probabilitas di sini itu jumlahnya satu. Jadi softmax itu seperti itu yang kita sudah pelajari tentang softmax ya, yang dimana
Y head, yaitu Y prediksi, output prediksi ya, prediksi dari sistem ini ya, itu panjangnya adalah atau banyaknya adalah vocabulary ya, sebanyak vocabulary. Jadi ini ada apa, ada books, ada laptop dan seterusnya, sebanyak vocabulary. Yang vocabulary itu bisa banyak sekali, dari ini dari A sampai Z misalkan seperti itu. Yang masing-masing adalah bilangan real ya, probabilitas yang bilangan real ya, probabilitas. Kemudian contohnya di sini, contohnya ini misalkan books ini ada probabilitasnya paling besar, kemudian laptop yang lebih kecil. Jadi semua ini bisa dihasilkan angka-angka probabilitasnya, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Jadi semua dapat probabilitas yang kemudian kalau dijumlahkan menjadi satu. Nah, ini adalah fixed window neural language model, yaitu menggunakan multi layer perceptron. Ya, ini menggunakan neural network multi layer perceptron. Kita ada beberapa keuntungan, ada beberapa improvement ya untuk menggunakan fixed window neural language model ini. Improvementnya adalah tidak ada sparsity problem ya, tidak ada sparsity problem. Artinya kita tidak perlu menggunakan smoothing, kita tidak perlu menggunakan back off, karena selalu ada atau selalu bisa muncul angka-angka di sini. Jadi misalkan di data, di korpus data atau data training kita sebagai di korpus yang besar itu tidak ada misalkan the students open their, misalkan the students open their water misalkan gitu, atau apapun kata di sini tidak ada di korpus, itu tidak masalah ya, tidak masalah karena semua bisa dihitung di sini, tidak ada problem sparsity ya. Kemudian kita tidak perlu menghitung, tidak perlu menyimpan n-gram ya. Jadi kalau n-gram language model, kita simpan n-gram yang banyak ya. Kalau di sini dengan neural network yang kita simpan hanya modelnya ini saja, model neural network ya, model neural network kita simpan. Dimana yang kita simpan model neural network itu relatif kecil, jauh lebih kecil kalau kita menyimpan n-gram informasi n-gram itu adalah improvement dibandingkan dengan n-gram language model ya. Tetapi ada permasalahan ya. Masih ada permasalahan. Fixed windows itu bisa terlalu kecil ya. Terlalu kecil itu apa? Jadi seperti tadi ada contoh yang di sini ada Proctor dan bla bla bla, itu udah nggak masuk di sini karena itu terlalu kecil, karena di sini inputnya kan terbatas ya, input layernya panjangnya terbatas ya. Kemudian bisa saja kita ini misalkan hanya 4 katanya ya, katanya hanya 4 ya, sebagai input ya, kita bisa tambah. Tapi kalau kita tambah artinya kita memperbesar matriks W ya, yang artinya jadi kurang optimal ya. Nah, jadi kalau misalkan tambahnya berapa? Tambah menjadi 10. Nah, 10 itu juga mungkin ada kata-kata di depannya yang diperlukan sebenarnya untuk konteks kelewat. Tambah lagi sehingga kita tidak bisa cukup ya. Masih ada misalkan konteksnya ada di kata di depannya lagi, jadi artinya kalau dengan fixed window diperbesar tetap untuk beberapa kasus masih nggak cukup ya. Ya, kemudian permasalahan berikutnya yang masih menjadi masalah ya, ada kata-kata misalkan X1, X2 yang kata-kata itu sebenarnya kata-kata yang masih terkait itu di sini menggunakan
menggunakan bobot yang berbeda di W ya. Jadi misalkan ada satu kata di sini, misalkan ada kata students di sini ya, kemudian ada kata di sini, ada people di sini misalkan, yang sebenarnya masih terkait. Ini W-nya udah nggak berbeda sama sekali, W antara students dengan people di sini udah berbeda. Atau bahkan kata-kata sama-sama students, ini ada students di sini, kemudian di belakangnya lagi ada students lagi, ini W-nya bobotnya itu udah bobot yang berbeda ya. Sehingga apa yang disebut dengan no symmetry, atau tidak ada yang disebut dengan parameter sharing ya. Ya, oleh karena itu sebagai solusinya kita membutuhkan arsitektur neural network yang bisa memproses yang panjang katanya itu katakanlah berapapun ya. Tidak fix ya, berapapun katanya. Jadi kita membutuhkan input layer ya, katakanlah seperti itu ya, input layer yang fleksibel, panjangnya bisa panjang apapun ya. Nah ini oleh karena itu dibutuhkan recurrent neural network ya, yang insya Allah akan kita